Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldami Sekolah Habah, NIM 404211030, Universitas Peradaban Bumiayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar ilmu pendidikan. A. Pendidikan dikembangkan berdasarkan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam arti yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam Dictionary of Psychology pada tahun 1972, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti sekolah dan madrasah yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal adalah kegiatan sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. Termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Yang kedua, pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan pasar, perpustakaan, dan media massa. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Karakteristik khusus pendidikan. Karakteristik khusus pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, masa pendidikan. Pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Yang ketiga, bentuk kegiatan. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Dan yang keempat, tujuan terkandung dalam tiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan, menurut M. Atwi Suparman, kebutuhan pendidikan didefinisikan sebagai suatu kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya dalam redaksi yang berbeda tetapi sama. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang di desa mungkin akan berbeda dengan kebutuhan yang dirasakan oleh orang yang tinggal di kota. Contoh lainnya adalah kebutuhan belajar yang dirasakan tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan yang dirasakan pada tahun depan. Efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi yang begitu besar dengan menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi melalui ketersediaannya materian, manusia, mesin untuk menjaga keseimbangan agar bisa tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui faktor pendukung berupa efektivitas waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Contoh masalah efisiensi pendidikan yaitu bantuan yang tidak tepat sasaran, pembangunan infrastruktur yang berbeda, dan banyaknya pelajaran yang harus dilalui. Relevansi pendidikan.
Relevansi pendidikan adalah keterkaitan atau kesesuaian antara kurikulum dalam dunia pendidikan dengan dunia luar yang telah dirancang dengan teratur guna menghadapi perkembangan atau tuntutan hidup yang ada di masyarakat. B. Komponen pendidikan. Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya ada atau tidaknya proses pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari yang pertama, tujuan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa seperti yang dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh tiap bidang studi pelajaran atau mata kuliah. Yang keempat, tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Isi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu adanya isi atau materi yang biasa disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Alat pendidikan. Contoh alat pendidikan diantaranya adalah ruang kelas, lapangan upacara, laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, internet di ruang lingkup sekolah, lapangan olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, WC, kantin, dan ruang UKS. Metode pendidikan. Guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, metode ceramah, yaitu metode mengajar dengan menyampaikan informasi secara lisan atau bahan pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif. Yang kedua, metode diskusi, yaitu metode mengajar dengan cara melibatkan 2 orang peserta atau lebih untuk berinteraksi dan saling bertukar pendapat atau ide, atau saling mempertahankan pendapat atau ide dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi, yaitu metode yang menjelaskan kepada seluruh siswa di kelas tentang langkah-langkah untuk mengerjakan suatu atau bagaimana cara kerja dari suatu alat. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak, yang ada di dalam alam semesta, dan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Terdapat 3 pusat lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidik. Kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam membagikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Bisa siapa saja dan di mana saja. Dari segi bahasa, seperti yang dikutip Abu Dinata dari WCS, Faiwa Darminta, pengertian pendidik adalah orang yang menduduki. Pengertian ini membagikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi atau bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang telah disediakan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur, jenjang, dan jenis tertentu atau sesuai dengan usia mereka. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat Silindia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pengantar ilmu pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.